Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan masih tentang transformasi data. Jadi di video kali ini saya masih membahas tentang transformasi data khususnya untuk normalisasi data atau fitur scaling. Jadi ada penskalaan fitur. Apa itu normalisasi data? Jadi normalisasi data itu tujuannya, jadi kalau misalkan kita punya data dengan sekian atribut. Nah, data dengan sekian atribut itu kan masing-masing atribut pasti untuk range datanya bisa jadi berbeda-beda. Atau mungkin bisa jadi ada yang bentuknya desimal, ada yang bentuknya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Mungkin ada yang desimal sama ribuan. Nah, itu kalau misalkan nilainya berbeda seperti itu atau range datanya masing-masing atribut itu perbedaannya terlalu jauh, itu juga akan mempengaruhi ke performa nanti di mesin learning-nya atau di data mining-nya, proses data mining. Jadi normalisasi data ini adalah salah satu metode, jadi metode untuk transformasi data yang tujuannya untuk menseragamkan range datanya. Kenapa harus diseragamkan? Karena beberapa model itu butuh istilahnya untuk memahami data yang kita berikan itu butuh keseragaman nilai. Jadi keseragaman nilai. Jadi perlu dilakukan suatu normalisasi data. Jadi range datanya mungkin data suhu sama apa misalkan yang jauh beda. Misalkan saya punya data, misalkan dalam suatu data ada atribut suhu sama penghasilan gitu misalkan ya. Nah, untuk suhu itu kan pasti range-nya antara 0 sampai 100 bisa jadi kan. Kalau untuk penghasilan itu kan mungkin bisa jadi mulai 300.000 sampai mungkin 10 juta. Nah, ini range datanya kan jauh berbeda. Kalau suhu 0 sampai 100, penghasilan 300.000 sampai 10 juta. Nah, kalau datanya seperti ini, artinya range data dalam satu data set, setiap atributnya itu range datanya berbeda-beda. Makanya nanti bisa diseragamkan, mungkin umumnya diseragamkan biasanya range data untuk menseragamkan itu antara 0 sampai 1 atau mungkin dari min 1 sampai 1. Jadi nanti dari range data 0 sampai 100 ini dinormalisasi menjadi range-nya 0 sampai 1. 300.000 sampai 10 juta range-nya itu nanti datanya dinormalisasi sehingga range-nya menjadi antara 0 sampai 1. Nah, itu. Salah satunya bisa meningkatkan performa dari, salah satu tujuannya untuk meningkatkan performa dari suatu metode data mining atau machine learning. Seperti itu. Nah, untuk macam-macam metode normalisasi data itu sebenarnya ada banyak sekali, tapi nanti yang saya bahas di sini hanya 2 macam, yaitu min-max sama z-score. Ini yang paling sering digunakan. Tapi untuk ketika nanti kalian mau mengeksplorasi metode-metode yang lain juga boleh, bisa cari referensi, ada banyak sekali. Jadi selain min-max sama z-score, ada sigmoid, ada decimal scaling, dan banyak yang lain, bisa dicari nanti. Oke, kita mulai dari min-max dulu. Jadi min-max normalisasi, jadi kalau dari namanya saja min-max normalisasi, jadi untuk menormalisasikan data itu acuannya dari data minimum sama maksimum di suatu atribut data tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan untuk melakukan normalisasi data itu yang harus diingat, untuk melakukan normalisasi data itu harus dilakukan normalisasi per atribut. Kenapa per atribut atau per kolom? Jadi karena nilai 0 di suhu sama nilai 0 di penghasilan itu beda. Nilai 1 di suhu sama nilai 1 di penghasilan itu beda. Sehingga kalau kita mengerjakan atau melakukan normalisasi data itu harus per atribut sendiri-sendiri. Jadi nilai minimum
atribut pertama, nilai maksimum atribut pertama, nilai minimum atribut kedua untuk digunakan normalisasi data yang atribut kedua, seperti itu. Di per atribut mengerjakannya. Nah, jadi nanti untuk min-max normalisasi, jadi jika min A dan max A merupakan nilai minimum dan maksimum dari atribut A, jadi di atribut A dicari nilai minimumnya sama maksimumnya. Nah, min-max normalization itu adalah memetakan sebuah nilai V dari atribut A menjadi V aksen dalam rentang new min A sampai new max A. Maksudnya apa? Jadi yang awalnya tadi rentangnya itu antara min A sampai max A itu mau dipetakan menjadi new min A sampai new max A. Jadi min A sama max A itu adalah nilai minimum sama nilai maksimum dari data yang sebenarnya. Kalau new min A sama new max A ini adalah rentang yang diinginkan. Jadi mau dinormalisasi pada rentang berapa sampai berapa. Nah, untuk rumusnya, untuk normalisasi min max itu dapat dilihat di sini. Jadi V aksen itu adalah nilai yang sudah dinormalisasi itu sama dengan V ini adalah nilai pada satu atribut tersebut dikurangi dengan min A. Min A itu adalah nilai minimum pada atribut A. Kemudian dibagi sama max A dikurangi min A, dikali sama new max A. New max A itu adalah rentang maksimum yang kita tetapkan, dikurangi new min A, ditambah new min A. Jadi kalau misalkan rentang yang diinginkan itu adalah 0 sampai 1 misalkan. 0 sampai 1 untuk new min A-nya sama new max A-nya. Berarti nanti ini bisa ditulis, berarti kan nilai minimum sama maksimum datanya kan disesuaikan sama datanya. Kalau new max A itu kan 1 dikurangi 0 ditambah 0. Hasilnya itu adalah sama seperti kalau misalkan rentangnya hanya 0 sampai 1 yang diinginkan, berarti nanti itu bisa dituliskan saja rumusnya Vxn sama dengan V dikurangi min A dibagi max A dikurangi min A, gitu aja. Karena 1 dikurangi 0, 1, berarti kan dikali 1 ditambah 0. Hasilnya adalah tetap ini. Oke. Kemudian ini untuk normalisasi min max ya. Kemudian untuk z-score, kalau tadi min max normalization itu adalah acuannya pada nilai minimum sama nilai maksimum dari atribut yang dinormalisasikan. Tapi kalau z-score normalization itu acuannya adalah pada min dan standar deviasi. Jadi rata-rata sama standar deviasi dari atribut A. Yang mana rumusnya itu sama dengan V aksen sama dengan V dikurangi rata-rata atribut A dibagi sama standar deviasi dari atribut A. Oke. Kita langsung ke contoh. Kita pakai Excel dulu yang sederhana supaya lebih bisa dipahami. Nah ini. Saya copy dulu rumusnya. Oke. Jadi misalkan untuk min max ini kita fokus ke sini. Jadi misalkan diberi data ada 3 atribut, ada datanya 3 baris. 3 atribut, 3 baris, 3 kolom. Saya kasih tadi dulu ini datanya.
disuruh menormalisasikan data ini dengan menggunakan normalisasi min-max. Berarti langkah pertama kita harus mencari minimum dari setiap atributnya. Jadi setiap atributnya kita cari nilai minimumnya sama dengan min. Tadi kan saya bilang jadi harus mengerjakannya setiap atribut. Jadi nilai minimumnya itu nilai per atribut, bukan nilai dari semua nilai dari datasetnya. Kemudian nilai max-nya sama dengan max dari data ini semua. Satu kolom atau satu atribut. Nah, ini bisa kita copy. Nilai minimum sama nilai maksimumnya. Oke. Jadi nilai minimum sama nilai maksimum sudah didapat. Kemudian hasil normalisasinya bagaimana perhitungannya? Nah, rumusnya tadi kan sama dengan datanya ini, ya kan? Dikurangi sama nilai minimumnya. Saya buat kurung dulu. Datanya ini dikurangi sama nilai minimumnya ini tadi. Jangan lupa dikasih absolut supaya ketika kita copy rumusnya ke bawah atau kita drag itu tetap. Kemudian dibagi sama max A ini. Max A dikurangi min A. Ini nilai minimumnya. Oke, sampai di sini. Paham ya? Oke, ini saya tambahkan kurung dulu. Nah, setelah itu dikalikan sama new max A. Jadi kalau misalkan kita range-nya pengennya 1 sampai 0, berarti maksimumnya 1 dikurangi min-nya 0. Kurangnya saya tambah lagi. Kemudian ditambah sama new min A. New min A kan yang kita inginkan nilai minimum range-nya adalah 0. Oke, berarti hasilnya adalah 0,5. Kita copy ke bawah. Nah, ini sudah hasil normalisasi datanya. Sekarang ini kalau misalkan kita copy ke samping. Kalau kita copy ke samping, berarti ini kita sesuaikan nilai minimumnya. Nilai minimumnya ada di kolom C. Berarti kita rubah ini. Kolom C. Oke, kalau ini di kolom D. Oke, jadi hasil normalisasi datanya itu adalah ini yang baru. Berarti range datanya antara 0 sampai 1. Nilai minimumnya adalah 0, nilai maksimumnya adalah 1. Range datanya 0 sampai 1. Kalau untuk min max kita bisa tentukan. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kalau untuk yang z-score. Kalau di min max tadi kita harus mencari nilai minimum sama maksimumnya. Kalau di z-score, jadi misalkan ini datanya, kalau di z-score kita harus mencari min atau rata-rata sama standar deviasi. Berarti ini kita cari dulu rata-rata sama standar deviasi. Saya kasih tanda STD. Jadi min-nya itu pakai average. Rata-rata. Oke, rata-ratanya sudah. Kemudian standar deviasinya, berarti standar deviasi untuk populasi yang kita gunakan ya. Nih.
Oke. Selanjutnya, sudah kita dapatkan rata-rata sama standar deviasi. Nah, langkah selanjutnya kita cari hitung nilai V aksennya atau hasil normalisasinya. Jadi hasil normalisasinya tadi kan sama dengan V aksen sama dengan V-nya ini, nilainya ini dikurangi sama rata-rata, jangan lupa di absolut karena setiap kolom ya. Nah, kemudian dibagi sama standar deviasi. Nah, hasilnya adalah min 1,3728 dan seterusnya. Nah, kalau kita copy ke samping, kita harus menyesuaikan yang kolomnya juga, yang bagian standar deviasinya ini sama rata-rata. Ini ada di kolom O, berarti kita sesuaikan O. Ini ada di kolom P, berarti kita sesuaikan P. Ini di kolom Q. Kolom Q, kemudian yang ini di kolom R. Kemudian ini di kolom S. Oke, yang ini di kolom T. Ya, tinggal kita copy semua. Oke, sudah selesai. Jadi hasil normalisasinya adalah ini. Untuk range datanya ini tidak bisa kita tentukan karena dia berdasarkan rata-rata sama standar deviasi. Tapi kalau tadi untuk yang min max kita bisa menentukan. Misalkan range datanya kita rubah menjadi 0 sampai 1 bisa. Misalkan min 1 sampai 1 juga bisa. Oke, paham ya untuk perhitungan Excel-nya? Oke. Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke perhitungan, kita pakai implementasinya pakai Python. Implementasinya kita pakai Python. Jadi misalkan ini saya punya datanya ini. Diberikan data tadi, saya buat sama dengan yang tadi. X-nya itu 1 min 1, 2, baris kedua 2, 0, 0, 0, 1, min 1. Sama seperti Excel kita tadi. Kita uji apakah sama hasil perhitungan Excel kita sama Python-nya. Oke. Jadi untuk min max scale. Jadi untuk min max kita harus ngimport data dulu, ngimport modul. Jadi ngimport modul preprocess dari scikit-learn. Jadi from sklearn import preprocess. Nah, kemudian kita namakan misalkan min max scalarnya. Min max scalarnya itu sama dengan preprocessing. Jadi bagian dari preprocessingnya itu dot preprocessing yang mana? Preprocessing min max scalar.
Jadi min max scalar. Untuk defaultnya min max scalar itu range data yang ditentukan minimumnya adalah 0, maksimumnya adalah 1. Kalau misalkan kita pengen merubah skalanya misalkan, itu bisa kita setting. Untuk saat ini kita pakai default dulu. Nanti kita coba untuk yang lain. Jadi nilai X untuk yang min max itu sama dengan ini tadi, min max scalar kita dot fit transform. Jadi transformasi kita, yang kita transformasi apa? Datanya kita namanya X, berarti ini. Sekarang kita tampilkan nilai X min max-nya. Nah, jadi hasilnya untuk baris pertama adalah 0,501. Kita cek tadi di Excel kita 0,501 dan seterusnya sama. Berarti perhitungan Excel kita sama hasil perhitungan kita implementasi dengan Python itu sama. Oke ya, paham ya? Jadi intinya hanya di sini. Jadi kita import preprocessnya, kita buat nama untuk preprocess min max-nya, baru kita transformasikan. Pakai .fit transform. Oke, itu kalau untuk min max scaling. Kalau misalkan untuk yang selanjutnya tadi z-score. Z-score itu sama seperti standard scaling. Jadi standard scalar. Nah, kalau untuk min max tadi ini, kalau untuk yang z-score, kita contohnya misalkan berikan data P. P itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom, 3 baris. Jadi ada 7 atribut, 3 baris data. Ya, kita coba run dulu. Nah, ini. Kemudian, untuk melakukan preproses data dengan normalisasi atau menggunakan normalisasi z-score, kita harus mengimport standar scalar dulu dari scikit-learn juga. Jadi from sklearn langsung .preprocessing kita import standar scalar. Terus kita namakan dulu, misalkan membuat variabel dulu, standar scaling gini ya. Standar scaling untuk P itu sama dengan standar scalar gini. Oke, kemudian sekarang kita transformasikan. Berarti P sama dengan, untuk standar scalar tadi kita namai SCP .fit. Jadi prosesnya itu kita import modulnya dulu, kemudian kita buat variabel, baru kita transformasikan. .fit transform. Yang ditransformasi apa? Datanya tadi kita kan P. Oke, kita run. Standar scalar itu kurang di standar. Ini fit transform, maaf ya. Kurang fokus. Fit transform. Oke. Di hasilnya ini min 1,37 dan seterusnya.
min 0,707 kita samakan dengan Excel kita. Oke. Kita cek min 1,37, min 0,707, dan seterusnya. Oke, sama kan ya? Oke, jadi begitu tadi cara menormalisasi data menggunakan min max normalisasi sama standar scalar atau z-score. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengimplementasikan pada data yang kita butuhkan. Artinya yang kita sesuaikan sama data yang kita pakai. Ini saya contohkan dulu untuk yang min max. Untuk yang min max, misalkan saya pakai data yang kemarin, data Titanic. Tapi untuk data Titanic ini, karena survive ini kita asumsikan sebagai kelas, artinya kalau misalkan atributnya kayak gini, maka dia survive. Kalau atributnya kayak gini, dia tidak survive. Jadi saya asumsikan untuk survive ini ada sebagai kelas. Jadi kalau misalkan untuk proses klasifikasi, target atau label itu jangan dikasih atau jangan dinormalisasikan karena itu merupakan kode. Jadi 1 itu menentukan apa, 0 menentukan apa. Jadi untuk yang dinormalisasi itu hanya data atribut selain atribut label. Jadi atribut label harus dipisahkan. Jadi misalkan ini. Kemudian untuk data nama ini sudah terwakili oleh passenger ID. Karena pasti tidak akan, kemungkinannya sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada kalau misalkan passenger ID beberapa orang sama. Pasti beda. Jadi passenger ID mewakili nama. Sehingga saya ambil untuk data atributnya yang dinormalisasikan itu adalah semua data kecuali survive sama nama. Jadi yang saya potong karena Python itu datanya perhitungannya mulai dari 0, berarti kolom ke 0 saya ambil, yang tidak saya ambil adalah kolom ke 1 sama ke 3. Sehingga untuk nilai X nilai X itu adalah saya ambil dari DF, saya potong untuk kolom 1 sama 3. Di kolom 1 itu adalah survive, kolom 3 itu adalah name. Untuk yang Y-nya, jadi X-nya itu atributnya, Y-nya itu adalah labelnya. Labelnya saya ambil dari DF, saya ambil yang bagian survive. Coba kita run dulu. Saya restart dulu, baru kita run. Sekarang kita cek untuk nilai X-nya. Nah, selanjutnya kita normalisasikan data ini. Kita normalisasikan, caranya gimana? Tadi kita ambil dari min max tadi. Ini aja. Saya copy. Karena data kita namanya X juga. Berarti ini oke, pakai X juga. Nah, sehingga hasil normalisasi datanya itu sekian. Jadi 0, 1, 1, 1, 1, 0,1 dan seterusnya. Oke, kalau misalkan nanti pengen nyoba pakai Excel, bisa dicoba sendiri-sendiri. Seperti itu caranya. Oke ya. Insya Allah semuanya paham. Oke, jadi semoga apa yang saya sampaikan semuanya bisa memahami. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, seperti biasa, bisa lewat kolom komentar, boleh, email boleh, ataupun WA juga boleh. Sekian dari saya.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.